Halo, perkenalkan nama saya Berlian Widya. Saya dari kelas AK206 Ekonomi Makro PJJS 1 Akuntansi Siber Asia. Saya akan membahas summary kondisi makroekonomi Tiongkok untuk tahun 2022 sampai 2024 untuk memenuhi UAS Ekonomi Makro Universitas Siber Asia. Nah, coba kita lihat bagaimana sih negara Tiongkok itu. Nah, negara Tiongkok itu merupakan ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat berdasarkan nominal PDB. Nah, dan terbesar pertama berdasarkan paritas daya beli atau PPP. Struktur ekonominya boleh kita lihat terbagi atas apa? Yang pertama sektor jasa kurang lebih 54% dari PDB. Yang kedua sektor industri atau manufaktur kurang lebih 38% dan sektor pertanian kurang lebih 8%. Nah, adapun ekonomi Tiongkok itu sangat terintegrasi dalam rantai pasok global dan merupakan eksportir terbesar di dunia. Nah, coba kita lihat bagaimana kondisi atau outlook perekonomian Tiongkok tahun 2022 sampai 2024. Boleh kita lihat dari inflasi, segi inflasi. Tingkat inflasi 2022 itu mencapai 1,97% tahun ke Desember 2022. Untuk tahun 2023 0,23% itu di Desember 2023 dan 2024 berada di kisaran 0,3% pada Oktober 2024. Nah, secara keseluruhan mencapai kurang lebih 0,7% sepanjang tahunnya. Inflasi yang terjadi pada negara Tiongkok sangat rendah, bahkan mendekati deflasi. Nah, hal ini mencerminkan apa? Mencerminkan bahwa permintaan domestik yang lesu, tekanan harga jasa, serta inflasi produsen atau PPI yang terus negatif. Sementara Bank Sentral menahan suku bunga rendah untuk merangsang ekonomi. Kita bisa lihat yang kedua itu di kurs RMB terhadap USD. Level kurs akhir tahunnya 2022 itu kurang lebih 7,12 RMB atau USD. Kemudian per USD 2023-nya menguat ke 6,8 RMB per USD dan 2024 itu menguat lagi menjadi sekitar 6,65 RMB per USD. Nah, pergerakan nilai tukar efektif atau RER boleh kita lihat 2023 itu RER melemah ke kurang lebih 7,7% sejak rata-rata 2022. Adanya tekanan depresiasi di atas melalui intervensi Bank Rakyat Tiongkok, kemudian adanya pengurangan cadangan wajib devisa dan pengetatan likuiditas offshore. Nah, Bank Rakyat Tiongkok diperkirakan mempertahankan fleksibilitas kurs untuk menyerap tekanan eksternal dan ketidakpastian global. Namun, dengan upaya apa? Dengan upaya menjaga volatilitas agar tidak berlebihan. Kemudian, kita lanjutkan untuk pembahasan PDB atau produk domestik bruto. Kita lihat untuk pertumbuhan tahunannya itu 2022 itu kurang lebih mencapai 3,1%, kemudian 2023 kurang lebih mencapai 5,3%, kemudian 2024 kurang lebih mencapai 4,8%. Nah, sektor penyumbang utamanya itu adalah ekspor dan industri manufaktur yang mendominasi pertumbuhan, sementara konsumsi domestik tetap lemah. Investasi di infrastruktur dan teknologi tinggi menjadi penopang utama bagi negara Tiongkok. Untuk outlook jangka menengahnya itu, OECD memproyeksikan pertumbuhan akan melambat ke kisaran 4,8 sampai 4,9% pada 2024 sampai 2025. Dengan risiko apa? Risiko ditekankan pada sektor properti, tabungan tinggi, dan tekanan demografis. Kemudian IMF mendorong reformasi struktural, pembukaan pasar, dan peningkatan proteksi sosial untuk menyeimbangkan konsumsi domestik dan mendukung pertumbuhan jangka panjang. Kita lihat ringkasan bandingan dari 2022 sampai 2024. Untuk tahun 2022, inflasinya tadi kurang lebih 1,97% dengan kurs 7,12 RMB per US dollar. PDB realnya kurang lebih mencapai 3,1%. Kemudian 2023, inflasi mencapai kurang lebih 0,23% dengan kurs RMB per US dollar yaitu 6,8. Kemudian PDB-nya bertumbuh 5,2 sampai 5,3%. Kemudian yang 2024 kurang lebih 0,3% sampai 0,7% itu adalah tingkat inflasi. Kemudian kursnya itu 6,65 RMB per US dollar.
Dan PDB realnya itu ada di angka pertumbuhan 4,8 sampai 5,0%. Nah, kondisi ini mencerminkan tren ekonomi pasca akademi Tiongkok. Inflasi yang sangat rendah, apresiasi moderat terhadap US dollar, dan pertumbuhan moderat yang didorong ekspor serta kebijakan longgar sekaligus menghadapi tantangan struktural di sektor domestik. Nah, secara keseluruhan perekonomian Tiongkok itu dalam 3 tahun terakhir menunjukkan stabilitas dengan pertumbuhan moderat dan kebijakan aktif untuk mengatasi stagnasi konsumsi. Nah, namun tantangan struktural masih besar. Reformasi lebih lanjut diperlukan untuk transisi ke ekonomi berbasis domestik dan mendorong pertumbuhan yang lebih seimbang. Kemudian kita bisa melihat neraca perdagangan atau trade balance, kondisi ekspor dan kondisi impor tahun 2020 sampai 2024. Kita bisa lihat pada tabel. Pada tahun 2023, surplus perdagangan barang berdasarkan BOP mencapai US dollar 594 miliar. Dengan perbedaan yang muncul akibat metode pencatatan impor dan ekspor. Nah, pada tahun 2024 kita bisa lihat ekspor tumbuh 5,9% jadi 3,577 triliun US dollar, sedangkan impor hanya naik kurang lebih 1,1% menjadi 2,585 triliun dan menghasilkan US dollar menghasilkan surplus hampir 1 triliun US dollar. Nah, kenaikan ekspor signifikan ini didorong oleh sektor teknik elektrikal, mencakup kapal 57%, semikonduktor 17%, otomotif 15%, peralatan rumah tangga 14%, dan rata-rata impor tumbuh lambat kurang lebih 1-2%, dan minus untuk energi dan komoditas seperti minyak mentah dan biji besi yang turun ke 3-9%. Kemudian untuk permintaan domestik tertekan itu, konsumsi rumah tangga tersendat dan prioritas kembali ke substitusi impor atau localization atau self-sufficiency. Nah, strategi global yang digunakan untuk kebijakan untuk meningkatkan nilai tambah ekspor itu adalah green trade, high tech, sekaligus merestrukturisasi rantai pasok global. Kemudian kita bisa melihat dari segi neraca pembayaran atau balance of payment tahun 2022 sampai 2024. Kita bisa melihat pertama current account surplusnya itu tahun 2022 itu terjadi hambatan data namun diperkirakan surplus tahunan mendekati 440 miliar US dollar. Nah, untuk tahun 2023 surplus turun ke 264 miliar US dollar didorong oleh pelemahnya surplus barang dan defisit jasa yang semakin dalam. Dan 2024 surplus kembali bangkit ke arah 424 miliar US dollar dengan surplus perdagangan barang mencapai kurang lebih 768 miliar US dollar dengan defisit jasa sebesar 229 miliar US dollar. Nah, untuk modal dan finansial atau financial account, kita bisa lihat tahun 2023 itu rekening modal dan finansial mengalami defisit sekitar USD 215 miliar dengan cadangan devisa meningkat modest kurang lebih bertumbuh atau meningkat sebesar 15 miliar US dollar. Untuk 2024 terjadi defisit yang membesar sehingga hingga 434 miliar US dollar. Namun cadangan devisa hanya naik sedikit sekitar 4 sampai 5 miliar US dollar. Nah, implikasinya apa? Penurunan arus modal masuk, termasuk investasi portofolio dan ekuitas menunjukkan sentimen investor asing menurun. Sementara kelebihan surplus berjalan perlu digunakan untuk membiayai defisit finansial dan menjaga stabilitas cadangan. Kemudian, kita bisa melihat kesimpulan makroekonomi Tiongkok untuk tahun 2022 sampai 2024, yaitu pertumbuhan ekonomi atau PDB-nya pada tahun 2022 pertumbuhan hanya mencapai 3 sampai 3,1% di bawah target akibat dampak ketatnya kebijakan zero covid dan pelemahan sektor properti. Dan di tahun 2022 kita bisa lihat pemulihan pasca pandemi mendorong pertumbuhan hingga 5,2 sampai 5,3% meskipun konsumsi masih belum pulih sepenuhnya. Kemudian pada tahun 2024 ekonomi tumbuh sekitar 4,8 sampai 5%, ditopang oleh ekspor yang kuat sehingga investasi infrastruktur juga menopangnya dan stimulus fiskal. Kemudian ekonomi menunjukkan tanda-tanda pemulihan apa? Nah, ekonomi menunjukkan tanda pemulihan setelah terpukul di 2022, tetapi pertumbuhan tetap terbatas oleh konsumsi domestik yang lesu dan krisis properti yang cukup
berlarut-larut. Kemudian kita bisa melihat kesimpulan untuk inflasi atau CPI. Pada tahun 2022, inflasi moderat terjadi di kisaran 1,97%. Pada tahun 2023, inflasi menurun drastis ke 0,23%, bahkan sempat memasuki wilayah deflasi. Kemudian pada tahun 2024 tetap sangat rendah di bawah 1%, rata-rata tahunan kurang lebih 0,7%. Nah, rendahnya inflasi ini sebenarnya mencerminkan apa? Nah, sebenarnya rendahnya inflasi itu mencerminkan lemahnya permintaan domestik. Ini menunjukkan, artinya ini membatasi ruang bagi produsen dan memperkuat kekhawatiran soal stagnasi struktural dalam kurung deflasi gaya Jepang. Kemudian untuk nilai tukar atau kurs RMB per US dollar, kita bisa lihat pada tahun 2022 melemah ke kurang lebih 7,12 RMB per US dollar akibat tekanan eksternal. Kemudian pada tahun 2023 sampai 2024 menguat ke sekitar 6,65 hingga 6,85 dibantu dengan surplus perdagangan dan intervensi bank sentral. Kemudian kesimpulannya itu apa? Kurs relatif stabil namun dikelola secara aktif oleh otoritas moneter. Nah, kinerja ekspor dan cadangan devisa membantu menjaga kepercayaan terhadap RMB itu sendiri. Nah, kita bisa lihat dari perdagangan internasional, ekspor itu terus tumbuh, khususnya sektor teknologi tinggi, mencapai US dollar 3,57 triliun untuk tahun 2024. Kemudian kita lihat impor lambat tumbuh, mencerminkan lesunya konsumsi dan investasi domestik. Kemudian ada surplus perdagangan melonjak dari 608 miliar US dollar 2023 ke hampir 1 triliun US dollar untuk tahun 2024. Ketimpangan antara ekspor dan impor menunjukkan dominasi sektor eksternal terhadap perekonomian, namun sekaligus menimbulkan tekanan geopolitik dan ancaman tarif dari mitra dagang. Nah, untuk neraca pembayaran, current account-nya itu surplus tinggi tetapi fluktuatif di 443 miliar US dollar tahun 2022 turun ke 264 miliar US dollar tahun 2023 serta naik lagi ke 424 miliar dolar untuk tahun 2024. Untuk financial account terus mengalami defisit dengan penurunan arus investasi portofolio dan FDI asing. Kemudian untuk cadangan devisa stagnan dengan kenaikan minimal selama 3 tahun terakhir. Nah, hal ini menunjukkan apa? Neraca berjalan yang kuat tak cukup mengimbangi lemahnya arus masuk modal asing. Ini mencerminkan meningkatnya skeptisme investor terhadap prospek jangka panjang. Kemudian untuk kebijakan moneter dan fiskal, kita bisa lihat untuk moneter, terjadi pelonggaran yang dilakukan melalui penurunan suku bunga dan Reserve Requirement Ratio atau RRR. Kemudian dari segi fiskal, pemerintah meningkatkan pembiayaan lewat obligasi lokal dan investasi publik, tetapi dibayangi kekhawatiran utang daerah. Nah, stimulus tetap diperlakukan untuk menjaga momentum, namun efektivitas kebijakan fiskal menurun seiring beban utang dan rendahnya daya serap konsumsi. Baiklah, dari semua pembahasan saya akan mencoba menyimpulkan bagaimana sih keadaan makroekonomi Tiongkok tersebut. Nah, Tiongkok mengalami transisi struktural dari ekonomi berbasis investasi dan ekspor menuju ekonomi konsumsi domestik. Namun, dalam periode 2022 sampai 2024, permintaan domestik belum pulih sepenuhnya. Ekspor masih menjadi pendorong utama, tetapi berisiko dibatasi oleh tekanan perdagangan global. Inflasi yang sangat rendah atau deflasi mengindikasikan risiko stagnasi ekonomi jangka panjang. Kemudian, kepercayaan investor dan konsumen masih rapuh, sebagaimana tercermin dari rendahnya arus modal masuk dan lambannya pertumbuhan konsumsi. Baiklah, berikut adalah referensi daftar pustaka, daftar bacaan, bisa kita lihat pada slide berikut. Demikianlah presentasi dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.